Belum kering sisa banjir kemarin, sekarang langkanya BBM membuat hidup kita makin terancam. Itu 50.000? Iya. Satu itu 50.000 itu? Ya Allah. Berapa harga minyak itu bang? Berapa bang beli? 35. 35.000. Pertalite 35.000. Wih, Geng, yang ini beratur semua nak isi diesel ni geng. Panjang. Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Oleh Singapura pun naik juga, lawan rupiah Indonesia pun naik juga. Kenapa negara-negara tadi cuma Indonesia saja yang tidak disebut? Malaysia, Qatar, Arab Saudi itu disebut, geng. Ya, karena Indonesia bukan negara kaya, bos. Kayak gitu ya, geng. Itu faktanya. Ya, tahu sendiri ya, geng. Ya, rakyat Indonesia menderita, sedangkan rakyat Malaysia lagi bangga-bangganya dengan pencapaiannya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video banjir belum reda. Warga Indonesia lagi kena musibah pasal BBM, langkanya BBM, geng. Tahu, geng, harga BBM di Indonesia berapa sekarang? 1 liternya mencerca sampai 40.000 ataupun 35.000 yang eceran, geng. Waduh, sampai, geng, orang Malaysia yang berkunjung ke sana, geng, dibuat pelik dengan antrian yang berada di Indonesia. Katanya negara Indonesia negara minyak, negara sumber alam yang kaya, namun kok BBM kok semahal ini dan mencekik para rakyat-rakyat, geng. Sampai ada yang pingsan menunggu antriannya beberapa hari, geng. Waduh, gimana nih Indonesia, ya Allah ya Rabbi. Oke, nggak usah berlama-lama atau jangan sudah penasaran video apa yang akan Ikinya sajikan buat kalian, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Tengok ni weh. Sikit. Pakai ini. Ada polisinya juga. Ada yang Kalian pikir banjir satu Medan kemarin itu udah bencana? Bukan. Sekarang bencana besar baru datang. Kota Medan baru saja menderita setelah banjir besar yang menimpanya. Belum kering sisa banjir kemarin, sekarang langkanya BBM membuat hidup kita makin terancam. Mulai dari SPBU yang tutup, Pertalite, Pertamax, dan solar habis, antrian ratusan meter, orang berantem, polisi kewalahan, dan pedagang bensin eceran menaikkan harga berkali-kali lipat. Ini bukan hanya kelalaian biasa, ini pembunuhan yang tidak disengaja. Sejak 24 November, BMKG ini sudah memperingati akan ada cuaca buruk. Semua orang seharusnya tahu, termasuk gubernur, termasuk wali kota. Tapi apa yang mereka lakuin? Jangankan diambil tindakan, peduli aja enggak. Kata wali kota Medan, BBM ini nggak langka, stoknya ada, tapi terhalang ombak tinggi di Laut Belawan. Lah, emang bapak baru tahu di laut itu ada ombak? Ujung-ujungnya tetap sama, nyalahin cuaca. Di mana audit stok Pertamina? Kok bisa nggak ada cadangan situasi darurat? Gimana koordinasi BMKG dan pemerintah? Dan kenapa persiapan bencana di Medan ini sangat rendah? Bukan rendah lagi, bahkan nggak ada. Sekarang warga Medan sudah waktunya bersuara. Banjir bikin susah, tapi langkanya BBM mengancam nyawa kita. Jadi sekali lagi banjir itu bukan bencana besar, tapi punya pemerintah yang cuek, yang tidak peduli, bikin kita menderita. Ini lagi antrinya. Pertama 35 seliter, tapi pertama antri 35 seliternya. Di sini cuma ada yang lain nggak ada. Di sini cuma yang ada 35 seliter. Pertamanya. Simpang Alnoyo. Jual pertama 25.000 1 liter di Simpang Cunyadin. Simpang Cunyadin ya paling ujung. 25.000 per liter nih. Ngantri udah kayak zaman Gestapo. Ini orang ini ya 25.000 per liter.
Di samping toko Naura Pancing 25.000, yang jeriken gini 45.000. Itu 45.000 Kak ya? Itu 50.000? 50.000. Satu itu 50.000 itu. Ya Allah, mahal gitu nih. Ini 50.000. 50.000 nih Kak ya? Sabar ya Bu ya. Sekitaran 50.000 yang ini Kak nih, 50.000 yang ini. Itu 50.000 nih. Kalau seliter 25.000. Mencaki lah orang kau Kak. Suka-suka teori itu lah. Ah, udah antri itu ah. Membali juga Kak. Iya deh, sebentar dulu. Itu 45.000 ya? 50 itu? Berapa harga minyak itu bang? Berapa bang beli? 35.000. Pertalite 35.000. Pertalite yang paling jelek. Kali. Mana nih Pak Prabowo? Pak Prabowo. 25, 2 botol 85. 2 botol 85.000. Ya, kami orang Sumatera, kebanjiran ngantri minyak, boy. Pak Prabowo. Geng, yang ini beratus semua nak isi diesel ni geng. Panjang. Asal isi diesel kita beratus tak cukup ke? Dia subsidi bang, yang murah. Oh, stesen minyak ni tak banyak Stesen minyak dia tak banyak. Satu lagi, kalaupun ada di sini diesel, tempat lain belum tentu ada. Oh. Harga 1 liter? 6,800. Ya. Tak sampai 2 liter. Lebih Syul. RM8 ke RM9 macam tu lah. RM8. Ui, diesel RM1.8? Ha. Diesel RM8. Itu yang subsidi 1 liter. Yang subsidi. Weh, murah. Haha. Kalau yang tak subsidi dia RM14,400. RM1,000 berapa? 2 kali ganda lebih. 2 kali ganda? 2,5 kali ganda. Weh, patutlah orang beratur. Sampai orang Malaysia pelik, geng. Kenapa orang itu beratur? Patutlah orang itu beratur katanya. Waduh, banjir belum reda, musibah lagi kena oleh warga Indonesia. Ya seperti itulah geng, kerja para pejabat dan menteri kita kayak gitu ya geng ya. Yang cuma duduk goyang kaki kayak gitu ya geng ya. Ya, cuma di Indonesia saja geng yang seperti itu ya. Mungkin di negara lain ya tidak ya geng ya. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi geng. Nah, ini terbalikannya kayak gitu ya geng ya. Ini terbalikannya daripada Indonesia, negara jiran kita lagi senangnya, lagi gembira-gembiranya, lagi berbunga-bunganya mendengar kabar ini geng. Kenapa demikian? Ya simak, jom lagi bersama-sama kayak gitu ya geng ya, biar penasaran seperti apa videonya. Jom let's go. Apa kes weh? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam? Kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita lihat. Korang terasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Bukan setahun 2 tahun. Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf global. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebab tu indeks GIEI Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan. Semuanya bawah skor 80. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda Muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism patuh syariah dan industri bernilai $1 trilion.
Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak, tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu disiar iktibar tersirat. Wow guys, apa yang dah jadi pada ringgit guys? Kenapa, Ringgit nampaknya terus menguat kepada RM4.10 berbanding US dollar. Dan ini merupakan Kira-kira paras mana tertinggi dalam 4 tahun 5 bulan mengatasi rekod RM4.12 pada 16 Jun 2021 tau. Dan saya boleh katakanlah kekuatan ringgit ini datang daripada sentimen fiskal Malaysia yang makin baik, iaitu cara kita menguruskan hutang kita dan juga jangkaan pasaran bahawa Federal Reserve Amerika Syarikat mungkin akan menurunkan kadar faedah pada tahun depan walaupun data pasaran buruh Amerika Syarikat sekarang ni kelihatan masih lagi okey. Lagi satu, korang ada dengar tak yang Trump dikatakan bakal menukar Federal Reserve Chairman iaitu Jerome Powell bakal digantikan. Dan sudah tentulah kita tahu Donald Trump ni dia nakkan kadar faedah yang rendah. Ini bermaksud pilihan calon Federal Reserve Chairman pada masa akan datang iaitu tahun depan berkemungkinan besar akan pro kepada kadar faedah yang rendah. Bahkan tetapi kita juga kena tahu bahawa ringgit bukan saja menguat berbanding US dollar, dia juga naik berbanding semua mata wang besar dan serantau sekaligus. Lawan pound pun dia naik, lawan euro pun dia naik, lawan yen pun dia naik. Kalau nak cerita berbanding mata wang ASEAN ni, kita tengok pula ringgit lawan dolar Singapura pun naik juga, lawan rupiah Indonesia pun naik juga dan sedikit naik lawan baht Thailand. Bila sesuatu mata wang itu menguat serentak berbanding kumpulan besar mata wang lain, ini tanda sentimen pelabur memang berubah ke arah positif dan bukan sekadar gerakan harian. Kalau trend ini kekal, ringgit berpotensi untuk bergerak stabil terus dalam julat RM4 hingga RM4.10 berbanding US dollar. Okey guys, kita kena faham juga faktor besar yang menggerakkan ringgit ini sebenarnya adalah perubahan Federal Reserve bila Fed mula pivot ke arah pelonggaran dan juga USD makin melemah. Memang emerging markets macam Malaysia akan dapat angin kuat untuk naik. Fed pivot ni bermaksud Federal Reserve dia ubahlah kadar dasar dia orang yang sebelum ni ketat, suka naikkan kadar faedah dan sekarang ni turunkan kadar faedah. Dulu masa ringgit melemah tu sebab kadar faedah naik, sekarang kadar faedah dah turun. Korang fikir apa yang Oke geng, Ikinya akan menanggapi beberapa video ya kayak gitu ya geng. Tanggapan Ikinya pribadi, opini Ikinya pribadi, garis bawahi juga. Kenapa negara-negara tadi cuma Indonesia saja yang tidak disebut, Malaysia, Qatar, Arab Saudi itu disebut geng? Ya karena Indonesia bukan negara kaya bos, kayak gitu ya geng, itu faktanya. Ya tahu sendiri ya geng ya, rakyat Indonesia menderita sedangkan rakyat Malaysia lagi bangga-bangganya dengan pencapaiannya geng. Apa kalian gak iri melihat negara jiran kita yang sedemikian majunya? Ya tentunya kalian pasti iri geng, kayak gitu ya geng. Ya yang iri sih, namun kadang juga ada orang iri kepada negara Malaysia, terus mencari kesalahannya, terus mencaci maki dan memfitnahnya kadang-kadang geng. Itu yang Ikinya tidak suka gitu. Sepatutnya kita ini boleh iri dengan Malaysia, namun keirian itu kita jadikan motivasi untuk membangkitkan ekonomi dan menyindir para pejabat-pejabat kita. Sepatutnya seperti itu sih. Namun kebalikannya orang-orang yang tidak setuju dengan statement Ikinya, katanya Ikinya ini selalu merendahkan dan menjelekkan negara sendiri. What the hell man, come on man, tahun 2025 kalian masih di telapak kaki orang. Bangkit bro. Negara lain sudah demikian pesatnya berkembang, kita masih waduh kocar kacir. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video Ikinya ataupun pembahasan Ikinya. Yang tidak suka silahkan boleh belah, tinggalkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.